kita justru termasuk orang yang makhdulun atau makhdurin, ya, mahrumin, orang-orang yang terhalangi atau sengaja dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang memang Allah jauhkan dari ketaatan memang. Iya. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan saya sibuk sehingga saya tidak bisa datang ke masjid. Saya sibuk sehingga saya tidak bisa ikut tarbiyah. Saya sibuk sehingga saya tidak bisa sholat malam berlama-lama. Saya sibuk. Kita katakan boleh jadi Anda bukan sibuk tapi sedang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang seperti itu. Makanya kita lihat ada dua orang keluar dari rahim seorang ibu yang sama, tinggal di rumah yang sama, makan boleh jadi bersamaan, tidur juga bersamaan, tapi ada yang satu bisa beribadah, yang satu tidak, kakak beradik. Ada orang yang taat, ada yang satunya taat, yang satunya tidak. Di bulan Ramadan seperti ini ada orang-orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali, tapi ada juga orang yang meskipun cuma satu lembar dari Al-Quran, dia belum pernah buka Al-Quran itu. Ada orang yang bisa bertahan, bisa sholat, dia berlama-lama dengan qiyamul Ramadan, menikmati setiap lantunan ayat Al-Quran. Ada juga orang yang dia berupaya untuk mencari masjid yang paling cepat untuk dia selesaikan sholatnya. Saya biasa ibaratkan begini, Nabi itu sampaikan kepada Bilal begini, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya sholatnya Nabi itu adalah istirahatnya. Nabi mau istirahat itu dengan sholat. Ya, tapi kita ini, kita selalu bilang istirahatkan kami dari sholat. Kita yang beristirahat dari sholat. Ada orang yang bisa menangis tatkala dia sholat, membaca Al-Quran, dia bisa menangis meneteskan air mata. Ada orang yang dia paham ayat itu tapi berlalu begitu saja ayat tersebut, tidak membekas di hatinya. Ada orang seperti itu. Alasannya kenapa? Persoalan taufik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah persoalan taufik. Maka jangan tanya kenapa, di mana mereka hari ini orang-orang yang di awal begitu rajin ke masjid, begitu bersemangat untuk datang ke masjid. Kenapa hari ini tidak? Apakah waktu sholat sudah berubah? Ataukah rakaat sholat di setiap masjid sudah bertambah? Kita katakan tidak. Tapi kenapa tidak hadir? Persoalannya adalah taufik. Ada orang yang Allah berikan taufik, dan ada orang yang Allah mahrumkan. Allah halangi dia dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ada orang yang umurnya sudah 50 tahun. Orang yang umurnya sudah 50 tahun, bahkan sudah 30 tahun dia belajar, tapi setelah dia keluar dari belajar, ilmunya hanya bisa, atau ilmunya bisa ditandingi oleh orang yang boleh jadi mungkin baru beberapa tahun belajar. Semuanya persoalan taufik. Ya, semuanya persoalan taufik. Maka sekali lagi jangan tanya apakah kita ini sibuk atau tidak. Kalau kita sudah jarang ke masjid, misalkan datang ke masjid, sholat, kemudian terlambat kita, dan itu berulang berapa kali, jangan bilang kita sibuk. Bukan sibuk, boleh jadi bukan sibuk, boleh jadi sedang Allah jauhkan kita dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, ada seorang salaf bernama Ibrahim Al-Qurashi. Ibrahim Al-Qurashi pernah menginap atau melakukan satu safar, menginap atau tiba di satu kampung, menginap, ya, di salah seorang yang abid. Mereka hanya berdua tinggal di rumah tersebut, hanya ada seorang laki-laki dengan adik perempuannya. Seorang laki-laki dengan adik perempuannya. Ibrahim Al-Qurashi menginap di situ karena perjalanan beliau masih cukup panjang. Pada saat malam hari, setelah sholat maghrib sampai waktu qiyamul lail, bahkan sampai waktu subuh, beliau mendengarkan suara wanita yang sedang melantunkan bacaan Al-Quran setelah maghrib sampai subuh. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur.
Setelah selesai sholat subuh, dia tanya kepada laki-laki pemilik rumah itu, siapa tadi yang ngaji? Siapa yang mengaji semalaman suntuk? Dia mengatakan, itu adalah adik perempuan saya. Maka Ibrahim Al-Qurashi mengatakan, subhanallah, seharusnya Anda yang seperti itu. Seharusnya Anda yang mengaji itu. Seharusnya Anda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang seperti itu, kenapa malah justru adik Anda? Apa jawaban pemuda itu? Pemuda itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah membagi setiap orang itu amalannya. Ada yang Allah berikan taufik untuk bisa berlama-lama dengan salat. Ada orang yang bisa Allah berikan taufik untuk bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali. Ada yang Allah berikan taufik untuk bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Setiap kita ini berjalan dalam ibadah kita tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa penyebab Allah bisa berikan kepada kita taufik? Atau bagaimana kita itu kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik? Para ulama kita menyebutkan salah satu indikasi bahwasanya kita itu telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, ya, itu sebabnya karena Allah mencintai kita. Atau sebab kenapa Allah berikan taufik kepada kita, karena Allah mencintai kita. Disebutkan ada seorang wanita budak, ya, wanita budak. Satu waktu dia sholat malam. Kemudian setelah selesai sholat malam, dia berdoa dengan doa yang cukup unik, yang tidak biasanya, ya. Dan itu didengarkan oleh tuannya. Apa doanya? Jadi dalam sholat malam itu dia mengatakan begini, ya Allah, bihubbika li illa ghaffartali illa ghafartani. Ya. Ini doa tidak biasa jemaah sekalian. Beliau mengatakan begini, bihubbika li, karena kecintaanmu kepadaku ya Rabb, maka ampunilah aku. Karena kecintaanmu kepadaku wahai Rabb, maka ampunilah aku. Doa ini membuat tuannya kaget. Tuannya kemudian mengatakan, ittaqillah, apakah kamu sudah tahu Allah cinta sama kamu? Ya. Biasa kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah saya ya Allah atas kemahabesaran-Mu. Ya. Tapi ini perempuan, dia sudah mengatakan, karena engkau cinta saya ya Allah, maka ampunilah saya. Maka tuannya mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa Allah sudah mencintaimu? Dari mana kamu tahu bahwa Allah sudah mencintaimu? Dari mana kamu tahu? Apa indikasinya? Maka budak wanita ini kemudian mengatakan, tidakkah engkau perhatikan saya tadi sholat? Saya bisa sholat berapa rakaat? Bukankah itu bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah itu bukti taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Andaikan Allah tidak cinta saya, andaikan Allah tidak berikan taufik kepada saya, tidak mungkin saya bisa sholat. Tidak mungkin. Banyak orang sehat Bapak Ibu, banyak orang sehat, bahkan lebih sehat dari kita, tapi subhanallah, ya, hanya sedikit orang yang bisa berdiri berlama-lama dengan sholatnya. Semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita cek diri kita ini. Apakah kita ini adalah orang yang Allah berikan taufik, atau justru Allah jauhkan kita dari taufiknya? Perlu kita cek. Harus ada muhasabah setiap hari, ya. Dari setiap perbuatan kita itu kita harus muhasabah. Kira-kira, ya, kira-kira saya ini adalah orang yang Allah berikan taufik atau tidak? Saya sebutkan 3 saja, ya. Saya akan sebutkan 3 saja untuk kita bisa mengukur apakah kita ini telah diberikan taufik oleh Allah atau tidak. Pertama jemaah sekalian, kalau Allah memberikan taufik kepada seseorang dalam ibadah, Allah akan buat dia cinta terhadap ibadah tersebut. Allah akan buat dia ringan
dalam mengerjakan ibadah tersebut. Allah akan buat dia nikmat dalam melaksanakan setiap ibadah yang dia lakukan. Salat yang katanya orang terlalu panjang bagi dia indah. Ya. Salat yang katanya orang itu terlalu berat bagi dia sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sangat dirindukan. Makanya orang-orang para salaf kita dahulu dengan ibadah mereka merasakan lebih lezat daripada permainan orang main domino hari ini. Orang main domino hari ini biar berdiri dan tidak dapat rasa karena enak. Tapi dahulu salaf kita, orang-orang saleh kita dahulu, mereka merasakan kelezatan salat mereka lebih daripada apa yang mereka rasakan itu sedang bermain domino. Lebih daripada itu. Makanya para salaf mengatakan ahlul laili bilailihim aladza min ahli lahwi bilahwihim. Ahlul lail, orang-orang yang suka salat malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan mereka, dari tempat tidur mereka. Mereka tidak tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Dua cara mereka berdoa. Pertama, ada rasa takut tatkala mereka berdoa. Yang kedua, tama'. Tama' itu kalau kita mau bahasakan bahasa Gorontalo olaloa, ya, golojo dengan apa yang mereka ingin harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasakan kelezatan dengan ibadah mereka. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan untuk Allah beri hidayah dia, Allah beri taufik kepadanya, apa yang Allah lakukan untuk dia? Yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan buka hatinya untuk Islam ini. Dia akan merasakan indahnya setiap rakaat, setiap sujud di dalam salat, setiap bacaan Al-Quran dia akan rasakan indah. Dia akan rasakan indah. Allah buka hatinya. Akan tetapi wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya itu sesak. Haraj, berat bagi dia untuk melaksanakan setiap amalan, berat semuanya. Ya, seakan dia melihat orang yang sholat lama-lama ini bukan manusia lagi. Ya, berat bagi dia. Bahkan kalau dia yang beribadah, ka'annahu yas'adu fis sama', seakan-akan dia ini sedang mendaki langit, bukan mendaki gunung, sedang mendaki langit. Ya. Ngos-ngosan, sulit sekali bagi dia beribadah kepada Allah. Itu orang yang Allah tidak berikan taufik, ya, di dalam agama ini. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, tanda bahwa Allah sedang berikan kepada kita taufik adalah kita mencintai yang wajib, apatah lagi yang sunnah. Jadi yang wajib kita kerjakan dan yang sunnah kita tidak tinggalkan. Biasanya orang hari ini kalau belajar fikih, karena fikih itu perbedaan antara sunnah dengan sunnah para ulama fikih dengan ulama hadis itu cukup berbeda. Ya. Sehingga mereka mengatakan, oh ini cuma sunnah, tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Bulan puasa itu harus tetap latihan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral. Ya. Padahal justru ketika orang Allah berikan taufik, dia cinta kepada yang wajib dan yang sunnah. Ya. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dia melaksanakan kewajiban itu. Ya. Jadi kewajiban, alhamdulillah, kita berada di bulan yang begitu banyak kewajiban Allah syariatkan kepada kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaiha bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang sunnah kecuali pasti aku akan cintai dia. Ya. Nah, ini berbalik keadaan dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu apa yang membuat mereka masuk neraka? Salah satu yang membuat mereka masuk ke neraka dalam surah Muhammad Allah katakan, walladzina kafaru ya dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ya. Apa yang membuat orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka? Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah
fa ahbata a'maluhum. Ya, karena mereka itu benci terhadap apa yang Allah turunkan, benci terhadap sunnah Nabi, benci terhadap kewajiban. Makanya Allah hapuskan amalan mereka. Tidak berguna bagi orang kafir amalannya karena mereka benci. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian, ya, untuk mengetahui apakah kita ini telah diberikan taufik oleh Allah atau tidak, adalah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal di akhir kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, man aradallahu khairan, atau man ahabba, ya, idza ahabbal abdu asalahu. Ya, dalam satu riwayat dikatakan man ahab idza ahabballahu al-abda asalahu. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, asalahu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu asalahu ya Rasulullah? Apa itu? Maka Nabi mengatakan, Allah berikan taufik dia untuk beribadah di akhir hayatnya, kemudian setelah ibadah itu Allah wafatkan dia. Setelah ibadah itu Allah wafatkan dia. Makanya beruntunglah orang-orang yang kalau kita lihat, Masya Allah, dia meninggal di hari Jumat setelah sholat Jumat. Berarti Allah berikan taufik kepadanya. Ya. Dan sangat merugi orang-orang yang justru Allah jauhkan dari ibadah, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Sering kita ingatkan hadis ini. Hadis ini tidak pernah bosan kita ingatkan. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ya, ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu. Tidak pernah bosan kita ingatkan hadis itu. Kenapa? Karena setiap kita tidak bisa lolos dari hadis itu. Khawatir kita tidak lolos dari hadis itu. Ragima anfu rajulin, ragima itu dia tersungkur. Apanya yang tersungkur? Tersungkur anf, ya, hidungnya. Itu tanda kehinaan seseorang. Ya. Jadi kalau kita ini dia tarik dengan tali di kepala baru langsung jatuh di tanah, itu ragima anf. Iya. Ragima anfu rajulin. Bagaimana itu? Ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan. Dia mendapati Ramadan. Dalam riwayat summan salah, kemudian Ramadan itu berlalu dalam kehidupannya, artinya dia bisa mendapati Ramadan setiap harinya. Tapi falam yughfar lahu, tidak menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini semua ini kenapa demikian? Karena persoalan taufik. Makanya Bapak Ibu, hal yang paling penting kita minta kepada Allah adalah taufik. Ya Allah, berikan taufik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan supaya bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan supaya bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Ini yang harus kita minta, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir sekali, kenapa ayat Al-Fatihah yang Allah pilih, ya, untuk setiap sholat kita di rakaat yang pertama atau di awal sebelum membaca surah yang lain? Karena di surah Al-Fatihah ada doa keistiqomahan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Syekh Khalid As-Sabat beliau mengatakan, ini diminta oleh orang yang taat dan orang yang tidak taat, oleh orang yang diberikan taufik atau orang yang tidak beri taufik. Kenapa? Ya, bagi mereka yang belum diberikan taufik, minta ini kepada Allah supaya mendapatkan taufik. Untuk mereka yang sudah dapatkan taufik, minta ini kepada Allah supaya Allah jaga taufik itu. Ya, supaya Allah pertahankan itu dalam diri kita, supaya keistiqomahan itu Allah pertahankan dalam diri kita. Karena kalau tidak, ya, kita ini sesuatu yang sangat mudah untuk Allah bolak-balikkan setiap hati kita. Inna qulba bani Adam baina isba'ihir rahman. Ya, hati seorang anak Adam itu, anak cucu Adam, ada di dua jari jemari Allah itu. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesukanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, kita meminta kepada Allah, ya, sabat, ya, sabat, istiqomahan dan taufik supaya kita bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini dengan, ya, dengan baik dan keluar dari Ramadan menjadi finalis-finalis Ramadan yang memiliki, ya, status ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.